Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peja Dewi Ananda dengan NPM 222151025 dari kelas 2022 kelas A. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dan pemaparannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundiral lazina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim yaquluna ila kaziba fala anlaqa bahi'un nafsaka ala asharihim ilam yuminu bihadal hadisi asyapa inna za'alna ma'alal adi zinnatal linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa innal zailuna ma'alaiha sa'idan zuza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina azaba iz awa fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmata wa hilana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk Makkiyah, yang berarti diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Surat Al-Kahfi diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah ketika penganiayaan terhadap umat Islam dan Islam sedang mencapai puncaknya. Surat Al-Kahfi muncul di juz 15 dan 16, memiliki 1577 kata, 6360 huruf, dan terdiri dari 12 ruku. Arti dari Al-Kahfi atau Al-Khaf adalah penghuni gua atau gua. Ini dinamai berdasarkan kejadian orang gua atau Ashabul Kahfi. Ada 4 tema besar dalam surat ini. Pertama, tentang iman, harta, ilmu, dan kekuasaan. Dalam 10 ayat terakhir, terdapat nilai moral dasar bahwa tindakan manusia hanya akan membawa manfaat jika dilakukan semata-mata karena Allah. Kisah pertama ada di dalam ayat 9-20 yang dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 pemuda yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan agamanya. Kisah tersebut mengajarkan tentang upaya para pemuda untuk melakukan perubahan di daerahnya yang telah rusak. Mereka tidak mampu mengajak orang-orang kala itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya. Namun, mereka tetap berupaya mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan hatinya. Ini sesuai sabda Nabi SAW terkait dakwah dengan hati, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Kisah kedua adalah tentang pemilik 2 kebun dan sahabatnya.
Dikisahkan bahwa pemilik dua kebun itu diberikan keberlimpahan harta, sedangkan sahabatnya hidup dalam kemiskinan. Namun meski miskin, dia mendapat nikmat iman kepada Allah SWT. Sedangkan temannya yang punya dua kebun itu memiliki banyak harta dan pengikut. Lalu dia bersikap sombong dengan mengejek sahabatnya yang miskin itu karena tidak punya harta yang lebih banyak dan pengikut. Kisah ini terdapat pada ayat 32-44 surat Al-Kahfi. Salah satu hikmat dari kisah itu yaitu mengenai cara si miskin mengingatkan sahabatnya dengan rujukan dan persuasi. Ini adalah cara kedua dalam membuat perubahan ke arah yang diridhoi Allah SWT, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dakwah dengan lisan. Kisah ketiga surat Al-Kahfi ayat 60-82 mengisahkan tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dari kisah mereka kita dapat mengetahui Nabi Musa yang ingin haus akan ilmu pengetahuan dan rela menanggung kesulitan untuk meraih itu. Musa adalah Nabi utusan Allah SWT, tapi dia tak punya ketertarikan untuk mempelajari sains yang ada dalam realitas kehidupan nyata. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri ilmu yang digunakan oleh orang soleh. Kisah keempat adalah tentang Zulkarnain sebagaimana dalam ayat 83-98. Kisah ini menggambarkan puncak dari upaya perdamaian dan perubahan. Di tangan Zulkarnain, perubahan dan perdamaian dapat terjadi di muka bumi sekalipun. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Allah SWT memberinya kebijaksanaan, kekuatan, dan pengetahuan. Zulkarnain berkeliling dunia bersama pasukannya, mengajak umat manusia beriman kepada Allah SWT. Meski dilimpahkan kebijaksanaan di muka bumi, Zulkarnain tidak sombong dan tetap memerintah secara adil dan bijaksana. Penaklukan yang dia lakukan hanya demi berdakwah di jalan Allah SWT. Dia juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain dan kelompok ini temannya. Semua orang diperlakukan dengan adil. Keutamaan surat Al-Kahfi: 1. Diampuni dosa di antara 2 Jumat. 2. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terlindungi dari fitnah Dajjal. 4. Disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. 5. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.